Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zawa Zahra Lubis dengan NPM 2151007 dari kelas 1 IHPA. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan mata kuliah hukum adat yang sudah dipelajari selama satu semester ini atau semester ganjil, dengan dosen pengampu saya Miss Winda Fitri SHMH dan juga Bu Rina Syahriani Syahrullah SHMCL PhD. Saya akan menjabarkan materi yang pertama saya terkait dengan apa itu hukum adat sendiri. Hukum adat itu merupakan suatu hukum atau suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, yang dimana di dalamnya itu terdapat sanksinya, terdapat aturan atau larangannya yang dikaitkan dengan negara, dikaitkan dengan hukum negara atau bersifat mengikat dan juga memaksa. Nah, hukum adat ini sendiri berbeda dengan adat istiadat, yang dimana adat istiadat itu di dalamnya tidak ada sanksi atau tidak ada larangan, tidak ada hukum yang mengikat atau yang memaksa, berbeda dengan hukum adat. Jadi hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum apabila di dalam terdapat sanksi, dijatuhkan sanksi oleh penguasa atau yang disebut di dalam hukum adat itu sendiri adalah peranata adat. Nah, apa bedanya hukum adat dengan adat istiadat itu sendiri? Adat istiadat itu sendiri berbedanya dengan hukum adat itu yaitu tadi tidak adanya sanksi di dalamnya. Yang kedua, dia dilakukan secara terus-menerus, berulang-ulang, adanya dimensi waktu, dan juga adat istiadat sendiri diikuti oleh banyak masyarakat. Nah, sedangkan hukum adat itu sendiri, hukum adat itu dia bisa dibilang merupakan salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia, karena sistem hukum yang ada di Indonesia itu ada sistem hukum common law, ada Eropa kontinental, ada hukum Islam, dan ada juga hukum adat ini sendiri. Nah, ternyata hukum adat dan hukum Islam ini sebelum masa Hindia Belanda sudah saling berketerkaitan satu sama lain sebelum Hindia Belanda masuk. Dan hukum adat ini sendiri ternyata sudah lama berada di Indonesia ketimbang daripada hukum sistem hukum common law ataupun Eropa kontinental itu tadi. Nah, hukum adat ini sendiri dari mana cikal bakalnya, yaitu tadi berasal dari adat istiadat terlebih dahulu, ditambah di dalamnya itu terdapat sanksi, adanya aturan, adanya juga larangan yang mengikat masyarakatnya gitu. Jadi terkecuali berbeda dengan adat istiadat yang tidak ada sanksi di dalamnya, tidak mengikat kepada hukum negara yang berlaku. Itulah sedikit terkait dengan hukum adat. Yang kedua, saya akan membahas sedikit terkait dengan perkawinan di dalam hukum adat. Kalau perkawinan di dalam hukum adat sendiri, perkawinan itu apa? Perkawinan itu merupakan aturan-aturan aturan-aturan terkait dengan lamaran, perkawinan, dan sebagainya yang diatur di dalam hukum adat yang berkaitan dengan hukum adat. Nah, perkawinan di dalam hukum adat ini dapat dilakukan tidak harus memandang faktor usia. Jadi perkawinan yang dilakukan di dalam hukum adat itu tidak melihat usianya. Jadi apabila ingin melangsungkan perkawinan di dalam hukum adat, dapat dilihat dari fisik yang sudah dianggap dewasa, cakap, sudah tidak dibawa pengampunan lagi. Jadi apabila misalnya perempuannya sudah melalui masa pubertas, dianggap sudah dewasa fisiknya, maka dapat melakukan atau melangsungkan pernikahan, perkawinan. Berbeda lagi dengan laki-laki juga. Apabila laki-lakinya sudah dianggap dewasa dari secara fisiknya, maka dapat melakukan perkawinan juga. Itu yang perkawinan di dalam hukum adat itu sendiri. Nah, asas-asas perkawinan di dalam hukum adat itu ada apa saja? Asas-asasnya itu yang pertama, melangsungkan perkawinan untuk membentuk suatu perkawinan yang kekal dan utuh. Yang kedua itu adanya restu dari anggota keluarga, dari orang tua. Lalu perkawinannya itu dilaksanakan itu berdasarkan agama kepercayaannya. Apabila beragama Islam, maka dilaksanakan berdasarkan agama kepercayaannya, yaitu agama Islam ataupun agama yang lainnya. Lalu di dalam perkawinan hukum adat sendiri ternyata ada juga yang namanya poligami gitu.
ada poligami dan sebagainya. Itulah asas-asas terkait dengan perkawinan di dalam hukum adat. Lalu di dalam perkawinan hukum adat itu ada sistem perkawinannya. Sistem perkawinannya itu ada yang unilateral dan juga ada yang parental. Masyarakat unilateral dan juga masyarakat parental. Masyarakat unilateral itu dibagi menjadi dua, ada eksogami dan juga ada endogami. Kalau eksogami itu kawin atau perkawinan di luar suku, sedangkan endogami itu kawin dengan satu suku yang sama. Itu untuk masyarakat unilateral. Sedangkan masyarakat parental itu ada yang disebut dengan eleuterogami. Eleuterogami ini yang dimana merupakan sistem hukum perkembangannya itu tidak adanya larangan seperti endogami dan juga eksogami. Lalu perkawinan di dalam perkawinan berdasarkan di dalam hukum adat itu dibagi menjadi ada 3, ada monogami, ada poligami, ada juga poliandri. Kalau monogami itu pernikahan pada umumnya yaitu sepasang, suaminya 1, istrinya 1. Kalau poligami itu suami yang memiliki banyak istri, sedangkan poliandri itu istri yang memiliki banyak suami, dan ini terjadi di India. Lalu eksogami ini dibagi menjadi 2. Eksogami dibagi menjadi 2 yaitu ada eksogami konobium asimetris yang dimana boleh melakukan perkawinan dengan di luar suku ya, dengan berbeda suku. Sedangkan kalau eksogami konobium simetris itu harus menikah dengan satu suku yang sama. Lalu eksogami itu meliputi dari 2 juga, ada heterogami, ada juga namanya homogami. Heterogami sendiri memiliki arti dia itu perkawinan kelas sosial yang berbeda kalau heterogami. Kalau homogami perkawinan kelas sosial dengan kelas sosial yang sama, itu homogami. Lalu di dalam perkawinan diharapkan itu pasti memiliki rumah tangga, keluarga yang utuh, tidak adanya perpisahan atau perceraian. Nah, dalam perkawinan itu juga terdapat ada yang namanya mahar, mas kawin, pemberian yang diberikan dengan sepenuh hati untuk mengganti istilahnya itu memberikan menghormati perempuan yang akan dinikahi oleh atau yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki. Itu terkait dengan perkawinan hukum adat. Nah, membahas tentang kedewasaan seseorang di dalam hukum adat itu tidak dilihat dari usianya, namun dilihat dari fisiknya, cakapnya, dan juga sudah tidak di bawah pengampunan atau sudah tidak di bawah pengampunan orang tua gitu. Itu yang sudah disebut dewasa di dalam hukum adat. Nah, jadi di dalam hukum adat juga ada kedudukan anak di dalam hukum adat. Ada beberapa yang disebut, ada anak adopsi, ada anak angkat, ada anak kandung, anak incest, terus ada juga anak haram jadah. Nah, ini akan kita jabarkan satu-satu. Yang pertama ada anak adopsi, yang dimana ini anaknya diadopsi berdasarkan hukum negara dan memiliki akta adopsi. Yang kedua itu ada anak kandung, yang dimana anak kandung itu berasal dari pernikahan yang sah. Lalu ada anak incest. Anak incest ini dia itu anak yang dilahirkan oleh saudara kandung. Lalu ada juga ada anak angkat yang melalui proses upacara adat. Lalu ada juga anak haram jadah yang dimana dihasilkan dari di luar nikah. Lalu ada juga anak yang diurus karena orang tuanya bercerai, maka itu siapa yang mengurusnya, seperti itu. Nah, terkait dengan kedudukan anak di dalam hukum adat, ini saya akan memberikan satu contoh terkait kedudukan anak angkat di dalam suku Mandailing. Kedudukan anak angkat di dalam suku Mandailing itu memiliki beberapa syarat, beberapa proses, dan akhirnya bagaimana kedudukan anak angkat tersebut di dalam suku Mandailing. Nah, proses yang dilalui itu sangat panjang. Sesuai dengan di dalam hukum adat, anak angkat itu harus melalui upacara adatnya terlebih dahulu, sesuai dengan adat istiadat yang ada di dalam sesuai dengan adat istiadat anak dan juga orang tua angkat yang melangsungkan prosesi pengangkatan anak tersebut. Nah,
anak angkat sendiri di dalam suku Mandailing, syarat-syaratnya itu sudah pasti dia harus melakukan prosesi pengangkatan anak itu berdasarkan perundang-undangan Indonesia dulu, baru melangsungkan upacara adat sesuai dengan adat istiadat setempat. Syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya itu kalau untuk pengangkatan anak dalam suku Mandailing itu sendiri, syarat-syaratnya adalah adanya rajahon, adanya marpokat, pastinya ada anak yang mau diangkat dan juga orang tua yang akan mengangkat. Rajahon itu dalam suku Mandailing itu yang berarti adalah upacara adat, sedangkan marpokat itu adalah kesepakatan antara keluarga yang mau mengangkat anak tersebut dan juga keluarga yang akan melepaskan anaknya untuk diangkat oleh keluarga yang akan mengangkat. Nah, syarat-syaratnya juga harus sesuai dengan adat istiadat dari suku Mandailing tersebut itu. Nah, sedangkan prosesnya itu lumayan agak panjang di dalam suku Mandailing. Proses yang dilakukan dalam pengangkatan dalam suku Mandailing itu sendiri dimulai dengan adanya sama saja adanya pengajian juga seperti anak yang mau melangsungkan akikah, pengajian, karena Mandailing itu merupakan salah satu suku yang ada di Sumatera Utara, suku yang mayoritasnya beragama Islam. Jadi adanya pengajian terlebih dahulu, mengundang para orang-orang penting ya, mengundang orang-orang yang dituakan di daerah setempat, dan juga mengundang orang muda tapi dia bijaksana. Jadi orang-orang tua di sana itu dihormati, namun orang-orang muda yang masih muda tapi dia bijaksana juga dihormati, lalu diundang ke acara tersebut. Dan yang pasti yang datang itu adalah keluarga-keluarga juga, tetangga-tetangga setempat. Lalu diadakannya pengajian. Setelah ada pengajian itu juga ada yang namanya pemotongan ayam, pemotongan kambing. Lalu itu pemotongannya itu diberikan kepada penghormatan kepada raja-raja terdahulu, menghormati raja-raja terdahulu. Jadi kayak datang ke makam raja-raja terdahulu, kayak ziarah seperti itu, lalu membawa seserahan ayam yang sudah dipotong. Nah, lalu setelah melakukan pemotongan ayam, berkumpul lagi, rajahon lagi atau upacara adat lagi, yang dimana juga disediakan makanan-makanan penting. Di situ ada nasi putih, juga ada makanan-makanan tertentu yang disajikan oleh keluarga untuk disajikan kepada tamu-tamu yang datang. Lalu nanti selain itu ada marpokat, ada kesepakatan di dalamnya. Kesepakatannya tujuan dari orang tua tersebut mau mengangkat anak tersebut itu apa, apakah untuk hal apa misalnya, atau ternyata orang tua tersebut tidak memiliki anak dari pernikahan yang telah diberlangsungkan, makanya dia melakukan pengangkatan anak. Nah, orang tua angkat tersebut juga harus mencapai kesejahteraan anak yang diangkat tersebut, karena anak yang diangkat itu tidak boleh sampai hidupnya malah tidak jadi sejahtera gitu. Tujuan mereka mengangkat anak kan memang untuk sebagai penerus keluarga karena tidak memiliki keturunan. Namun orang tua tersebut juga harus memikirkan kesejahteraan anak tersebut, dari pendidikannya, dari kehidupan sehari-harinya, mungkin dari seperti papan pokok, sandang, segala macamnya itu harus dipikirkan juga. Jadi tidak bisa sembarang dalam pengangkatan anak seperti itu. Nah, setelah diadakannya marpokat, sudah satu sama lain, satu keluarga yang mau mengangkat dan juga keluarga yang memberikan anak angkat itu sudah sama-sama marpokat atau sepakat, diberlangsungkan lagi acara rajahonnya atau upacara adatnya. Selain itu udah berdoa, sudah potong ayam, sudah berdoa atau ziarah ke raja-raja terdahulu. Lalu ada juga seperti ayah angkat dari anak angkat tersebut memberikan nama belakangnya kepada anak yang diangkat tersebut, yang disebut dengan marga. Nah, setelah itulah anak tersebut sah menjadi anak angkat dari orang tua yang sudah mengangkatnya, dan kedudukannya pun bisa dibilang sama dengan anak kandung gitu kalau di dalam hukum adat. Namun kalau di dalam hukum Islam
tidak ada yang namanya anak angkat gitu. Namun kalau dalam hukum adat, anak tersebut itu memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung dan dia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya nanti. Jikalau orang tuanya nanti akan memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut. Itu sedikit terkait dengan materi hukum adat yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf apabila ada kata-kata saya masih kurang berkenan dan salah-salah dalam pengucapan. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.